Coba kalian nonton video ini. Atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, saya menyatakan keberatan dan protes keras terhadap tayangan Trans 7. Tayangan Trans 7 itu isinya secara terang-terangan melecehkan, bahkan menghina pesantren, menghina tokoh-tokoh pesantren yang juga tokoh yang dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama. Videonya nggak masalah, cuman surat terbuka untuk PBNU, kalian termasuk salah satu anggota Ormas MUI. Saya tidak akan memperpanjang polemik antara Trans 7 dan Pondok Pesantren Lirboyo, sebab perdebatan itu sudah memiliki ruang pro dan kontra tersendiri gitu. Namun yang perlu saya soroti adalah kecepatan kalian dalam merespon isu tersebut. Tetapi giliran persoalan besar umat justru sering luput dari perhatian kalian gitu. Mengapa kalian begitu cepat menanggapi kasus yang menyangkut pesantren Lirboyo? Apakah karena Lirboyo merupakan bagian penting dalam ekosistem keulamaan NU? Ataukah karena pesantren tersebut melahirkan banyak tokoh besar NU? Tidak masalah sama sekali gitu. Mengingat apa yang diframingkan oleh Trans 7 mungkin cukup keliru. Namun kenapa reaksi cepat kalian justru tidak terlihat ketika umat menunggu suara PBNU dalam kasus yang jauh lebih serius? Misalnya dugaan korupsi kuota haji yang dilakukan oleh salah satu kader kalian sendiri, yaitu Menteri Agama yang dulu. Mengapa ketika yang terlibat berasal dari lingkar internal, kalian justru memilih diam dan menahan suara? Perlu diingat, Nahdlatul Ulama itu merupakan salah satu ormas Islam yang termasuk anggota Majelis Ulama Indonesia. Dengan posisi itu, kalian memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi penyeimbang dan penjaga suara umat. Bukan hanya pembela kelompok yang dekat secara emosional gitu, bukan. Ketika Hasyim Asy'ari mendirikan NU pada tahun 1926, semangat utamanya itu bukan untuk membangun kekuatan kelompok, bukan, tetapi untuk memperjuangkan kemaslahatan umat dan menjaga ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya sudah melakukan riset, mencari video-video permintaan maaf kalian atas kader kalian yang korupsi kuota haji itu. Namun sampai sekarang saya tidak menemukan itu. Kalian tidak kasihan? Begitu banyaknya orang tua kita yang rela menunggu untuk naik haji. Mereka rela menabung bertahun-tahun untuk bertamu di rumah Tuhan mereka. Tapi apa tindakan dan reaksi kalian? Minimal minta maaf dan menyesal atas kader kalian gitu. Tetapi tidak ada sama sekali. Zong. Lu tahu nggak, budaya salam sambil membungkuk di Indonesia itu sebenarnya bukan budaya Islam, tapi warisan Hindu-Buddha. Dulu, para Brahmana atau pemuka agama dianggap dewa hidup. Jadi, orang membungkuk sebagai tanda hormat. Ini sudah masuk ke budaya lokal sebelum Islam datang ke Nusantara. Islam sebenarnya nggak punya tradisi membungkuk hormat kayak gini. Salam dalam Islam itu cukup dengan ucapan dan tangan, bukan membungkuk kayak di kerajaan kuno. Nabi Muhammad nggak pernah mau orang membungkuk kepadanya. Beliau bilang dalam hadis Tirmizi, jika seorang muslim dilarang memberikan salam dengan cara membungkuk, karena ruku dan sujud tidak boleh dilakukan kecuali terhadap Allah. Selain itu juga, ulama besar dan ahli hukum Islam di era kekhalifahan Mamluk, Ibnul Qayyim pernah menyinggung fenomena membungkuk hormat kepada manusia yang meniru budaya jahiliyah. Dia menekankan bahwa beberapa masyarakat di zamannya masih menghormati penguasa atau orang terhormat dengan membungkuk atau bersujud sebagian, mirip dengan cara mereka menghormati raja atau dewa sebelumnya. Ibnul Qayyim menilai praktik ini salah dalam Islam, karena sujud dan membungkuk itu hanya untuk Allah. Jadi, kalau lu masih membungkuk hormat ke manusia, itu budaya lama, bukan ajaran Islam. Salam dan sopan santun aja cukup.